Salah satu pergumulan yang membebani kehidupan banyak orang adalah masalah rumah tangga, masalah keluarga. Itu membuat banyak orang benar-benar tertekan. Bagaimana Tuhan menolong kita keluar dari krisis pernikahan kita? Mari datang padanya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Shalom, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bergembira, melewati semuanya. Kalau toh hari ini saudara sedang berbeban berat karena ada hal-hal yang mengganggu pikiran saudara, dan itu bisa mengganggu juga saat istirahat saudara, jangan biarkan itu terus membebani jiwamu, karena Tuhan ingin saudara bisa beristirahat dengan tenang karena ada tugas-tugas lain yang menunggu di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bukankah ini sebuah undangan yang sangat indah dari Tuhan? Jangan biarkan ada apapun yang terjadi dalam hidupmu itu membuat engkau gelisah, engkau menjadi tertekan, tidak bisa istirahat. Istirahat adalah bagian dari berkat Tuhan yang harus kita nikmati. Hampiri Dia, bawa semua masalahmu kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu begitu sempurna dalam hidup kami saat ini. Kami datang kepadamu, kami membawa semua hal yang membuat kami menjadi letih, menjadi lesu, menjadi berbeban berat. Kami sungguh-sungguh membutuhkan kelegaan dari-Mu Bapa. Kami sangat percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus benar adanya. Ketika kami datang kepadamu, hadirat Tuhan itu akan mengubahkan hati kami, mengubahkan jiwa kami. Kami akan mengalami yang namanya kelegaan, ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Hati kami semakin kuat, batin kami menjadi kuat untuk bisa melewati semua pergumulan hidup tanpa harus menjadi tertekan, karena Tuhan yang memberi kami kekuatan yang baru. Bahkan kami percaya Tuhan akan buka kesempatan-kesempatan untuk bisa membuat kami menyelesaikan masalah. Kami bisa membuat hidup kami
Tidak hanya bertahan melewati masalah, tetapi berkemenangan, berhasil menyelesaikan masalah-masalah hidup kami. Situasi, keadaan, peristiwa apapun, biarlah itu kami bawa kepadamu. Tuhan memberi kami damai sejahtera yang kami butuhkan. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu pergumulan yang membebani kehidupan banyak orang adalah masalah rumah tangga, masalah keluarga. Itu membuat banyak orang benar-benar tertekan. Bagaimana Tuhan menolong kita keluar dari krisis pernikahan kita? Ini akan jadi sharing kita saat ini. Tetapi sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin ada yang berbagi cerita ini tentang masalah rumah tangga itu, kira-kira gambarannya seperti apa? Bu Rina boleh cerita, Bu, silakan. Iya Pak, saya pernah dengar ya kisah pasangan suami istri. Mereka sudah menikah beberapa tahun, tapi ternyata masih belum dikaruniai anak. Awalnya mereka sangat-sangat bahagia, tidak terganggu oleh apapun. Tetapi di belakangan mertuanya nanya, keluarga besar nanya, wah kapan nih kalian punya anak? Kenapa lama sekali? Kenapa belum? Apa masalahnya? Apa pergumulannya? Dan akhirnya apa yang terjadi? Pasangan ini jadi bercerai Pak. Karena tidak punya anak, suami tidak ada kerjaan dan jadi meninggalkan Tuhan. Awalnya percaya dengan Tuhan, jadi meninggalkan Tuhan malah. Karena kasus itu ya? Iya Pak. Saudara bisa dapat gambaran kan betapa berat ketika sebuah rumah tangga itu alami krisis. Kita tidak bicara tentang posisi anak dalam pernikahan saat ini ya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri ada banyak orang berpikir bahwa pernikahan tidak akan bahagia kalau tidak punya anak. Menikah kan tidak hanya soal keturunan. Ada maksud Tuhan yang lain lebih dari sekedar itu. Ada banyak masalah, ada banyak hal yang membuat rumah tangga itu bisa alami konflik, alami ketegangan, bahkan mengalami krisis. Dan sayangnya banyak orang Kristen juga yang gagal untuk melewati krisis itu. Oleh sebab itu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes. Bagaimana Tuhan Yesus menolong orang yang alami krisis pernikahan, kemudian berhasil melewatinya, yang ada adalah sukacita dalam pernikahan mereka. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang kedua. Kalau kita baca ayat yang pertama sampai 12, di situ diberi judul perkawinan di Kana. Ini sebuah kisah yang kita tahu, sering dengar, bahkan baca berulang-ulang. Mujizat pertama Tuhan Yesus itu di Kana, menyelamatkan sebuah pernikahan. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai yang ke-7. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara-saudara, di masa itu anggur itu bagian dari pesta pernikahan yang tidak boleh ditiadakan. Bahkan kalau anggurnya tidak enak pun, rasanya tidak enak, itu juga dianggap bisa jadi aib bagi pernikahan. Makanya Yesus hadir, Ibu Maria hadir. Ketika Ibu Maria tahu itu, dia langsung berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Lalu berpesan juga kepada pelayan-pelayan, apapun yang dikatakan oleh Yesus, lakukan saja. Perintah Yesus ini mungkin saja nggak masuk akal untuk sebagian orang. Mereka butuh anggur, tetapi Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan dengan air.
Tetapi disitulah iman. Apa yang dikatakan oleh Ibu Maria itu sedang mengajarkan beriman itu seperti itu. Apa yang dikatakan Yesus, lakukan tanpa harus berbantah-bantahan. Sebab apa yang dikatakan Yesus itu pasti sebuah kebenaran. Walaupun kelihatannya tidak masuk akal, itu bertentangan dengan kebiasaan selama ini. Alkitab mencatat banyak peristiwa yang seperti itu kan. Bagaimana mujizat terjadi seiring mereka melangkah mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus. Petrus bisa berjalan di atas air karena apa? Yesus yang memerintahkannya. 5 roti bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Karena apa? Karena Yesus yang memerintahkannya kepada murid-murid untuk membagikan kepada semuanya. Simon Petrus bisa menangkap ikan yang begitu banyak sampai perahunya akan tenggelam. Padahal dia sudah gagal total. Melaut, menebarkan jala sepanjang malam. Tidak ada satu ekor ikan pun didapat. Tetapi ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu, dia taat kepada apa yang Yesus katakan. Maka mujizat terjadi. Saudara, iman selalu terkait dengan sebuah respon positif terhadap firman Tuhan, terhadap apa yang Yesus katakan. Ini prinsip yang sangat penting. Kalau kita ingin keluar dari krisis pernikahan kita harus mencari wajah Tuhan. Kita harus mencari kehendak Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepadaku tentang hal ini? Saya kenal seorang pengusaha yang setiap dia ada masalah, sering, ya pasti tidak selalu ya, tetapi sering hubungin saya. Dan dia tidak hanya minta doa, Pak Heru, boleh tidak saya dibekali firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan, apa yang cocok dengan masalah saya ini? Saya pikir bagus sekali, sebab biasanya kalau orang lagi punya masalah hanya pengen didoakan masalahnya selesai. Tetapi dia minta, Tuhan berfirman apa ya kepadaku ya sebenarnya. Melalui peristiwa ini, Tuhan sedang ajar saya apa? Tuhan ingin saya lakukan apa? Itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Ya, saya yang kadang-kadang malah kaget, firman Tuhan yang apa? Saya kan harus berdoa dulu, saya harus tanya Tuhan dulu. Saya kan bukan dukun, kalau ditanya langsung tahu. Saya perlu datang kepada Tuhan, saya biasanya minta waktu. Saya akan doa dulu, saya akan merenung dulu apa yang ingin Tuhan katakan kepada orang ini. Saudara-saudara, demikian juga dalam krisis hidup, termasuk krisis pernikahan kita. Kadang-kadang kalau ada masalah, krisis terjadi kan yang ada saling menyalahkan. Tadi cerita yang diceritakan oleh Bu Rina tadi kan itu banyak terjadi. Kalau ada masalah, orang hanya sibuk pada masalahnya. Kemudian karena ada banyak tekanan dari keluarga, dari saudara, dari orang-orang di sekitarnya, tambah mereka tertekan. Suami istri karena tertekan komentar-komentar orang itu justru akhirnya membuat mereka saling menyalahkan. Bukannya mereka datang kepada Tuhan mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Kenapa kami tidak punya anak? Sampai saat ini kenapa kami tidak ada keturunan? Kenapa tidak mencari wajah Tuhan? Mencari hikmat Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Tuhan punya waktu untuk setiap orang. Yang jelas Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Tuhan bisa lakukan banyak perkara. Ya, saya pernah melayani satu keluarga, lebih dari 10 tahun pernikahannya nggak punya anak. Tahun yang ke-11 ternyata punya anak tuh. Pada saat mereka tidak terlalu berharap betul. Karena seiring umur kan, mereka udah mungkin kalau Tuhan nggak kasih nggak apa-apa. Ternyata tahun ke-11 Tuhan kasih mereka keturunan. Jadi Tuhan itu kan punya rancangan, punya waktu, punya agenda, dan dia berdaulat untuk mengaturnya. Kita ikuti saja. Kalau toh tidak diberikan, pasti ada maksud yang lain yang Tuhan ingin lakukan. Mungkin juga itu salah satu seperti kalau ceritanya Rina tadi itu mungkin juga kontribusi stresnya ya. Nah, Itu karena terlalu banyak. tekanan, dengar suara-suara kan? Ya. Secara psikisnya itu terganggu jadi. Nah, dalam saat seperti itu kan saat yang baik ini, suami istri mencari kehendak Tuhan.
Di situ ada ketenangan, ada hikmat, ada kelegaan, akhirnya bisa bersikap yang lebih bijaksana tentang hal itu. Bukannya membuka telinga lebar-lebar, suara orang, komentar orang lebih banyak. Itu tambah tertekan. Tidak. Toh kita percaya pernikahan itu Tuhan yang menyatukan. Kalau Tuhan menyatukan, kan Tuhan ingin memberkati. Tuhan ingin mengerjakan perkara-perkara istimewa lewat pernikahan. Setiap peristiwa itu kan tetap dalam kontrol Tuhan. Ada maksud, itu yang mesti dicari. Ya. Lalu dalam situasi yang seperti itu, kita akan bisa belajar lebih lanjut. Yang pertama, hal yang penting, Tuhan itu sebenarnya selalu hadir dalam pernikahan kita. Kisah ini ditulis menjadi sebuah pesan kepada kita. Sebenarnya Tuhan itu selalu hadir dalam rumah tangga kita. Keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Kita saja kalau ada masalah seperti nggak ada Tuhan. Karena kita terlalu galau dengan omongan orang, dengan komentar orang. Karena kita terlalu risau dengan masalah yang terjadi. Kita berpikir, kita merasa Tuhan nggak ada di rumah. Tidak. Tuhan memberkati, Tuhan menyatukan, dan Tuhan ingin menyertai pernikahan kita. Karena kalau sampai stres, sampai nggak bisa mengatasinya, siapa yang bisa kita andalkan? Menyalahkan, saling menyalahkan kan hanya menimbulkan konflik berkepanjangan. Hanya akan saling menyakiti dan melukai satu sama lain, tidak pernah menyelesaikan. Datang kepada Tuhan, karena Tuhan ada di rumahmu. Tuhan hadir dalam pernikahanmu. Dan yang kedua, Tuhan ingin pernikahan kita itu bahagia. Pernikahan kita dipenuhi dengan sukacita. Anggur itu menjadi sebuah gambaran sukacita, pesta pernikahan. Ketika ada krisis kekurangan anggur, Tuhan berikan mujizat, anggur yang lebih enak dari sebelumnya. Berarti Tuhan ingin kita menjalani pernikahan kita dengan sukacita, menjalani pernikahan kita dengan bahagia, tidak tertekan, tidak membuat kita justru tidak bahagia, kehilangan sukacita, tidak. Kalau kita ketemu orang yang baru terima Kristus, baru dilahirkan kembali, kita lihat wajahnya itu, kalau orang Jawa bilang itu namanya sumringah, ada sukacita yang besar. Saya pernah ketemu orang yang habis saya bimbing kemudian dibaptis. Saya kaget, perubahan wajahnya luar biasa. Dia cerita, Pak, setelah saya dibaptis, saya ke kantor, teman saya itu bilang sama saya, kamu nikah kok nggak undang-undang saya? Loh kenapa? Wajah saya, mereka lihat katanya, ini kegembiraan orang habis nikah nih. Coba biasanya orang yang baru menikah kan memang bahagia ya. Biasanya setelah beberapa bulan menikah aja, mereka jadi nggak sumringah itu, stres. Tapi wajahnya begitu bebas, begitu lepas, penuh sukacita. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita lewati pernikahan kita itu dengan sukacita. Makanya masalah apapun, jangan biarkan merusak hubunganmu satu sama lain. Jangan perburuk keadaannya, saling menyalahkan. Jangan perburuk situasinya, hanya kita dengarkan omongan orang, tetapi kita tidak mencari suara Tuhan tentang krisis yang sedang kita hadapi. Tidak, Tuhan ingin pernikahan kita jalani dengan sukacita, membuat kita bahagia. Orang kan bilang begini, untuk apa saya menikah kalau tidak bahagia? Benar juga. Untuk apa? Kalau ingin menderita, jangan menikah. Sebab ada banyak jalan untuk menderita. Jangan tambahin masalah yang lebih berat dengan menikah. Gitu. Menikah itu kan ingin bahagia. Kalau ada hal-hal yang merampas kebahagiaanmu, datang kepada Tuhan, minta pertolongan, minta anugerahnya bekerja. Dan yang ketiga, kita bisa pelajari kunci mujizat Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang itu perintah-perintah lama yang kita sudah tahu tetapi kita nggak lakukan karena kita anggap nggak harus itu, nggak wajib itu. Tetapi mari belajar, taati saja. Kalau ada orang-orang yang harus kita ampuni, ampuni. Ada orang-orang yang harus kita coba lebih mengerti,
Oke, kita belajar mengerti. Kalau ada orang-orang yang kita tahu harus kita jauhi, mari kita jauhi. Kalau ada hal-hal dalam hubungan itu yang harus kita perbaiki, ternyata selama ini aku egois, aku minta dipahami, tetapi aku tidak mau memahami pasangan. Selesaikan saja, belajar untuk memahami pasangan dan tidak menuntut pasangan memahami kita. Hal-hal kecil apa yang selama ini tidak kita kerjakan, padahal kita tahu itu bagian dari perintah Tuhan supaya kita punya hubungan yang harmonis dengan pasangan kita. Segera perbaiki, segera lakukan. Kunci mujizat adalah ketika kita bertindak seperti apa yang Tuhan firmankan. Jika saat ini di antara saudara ada yang sedang mengalami krisis yang seperti itu, saudara tidak lagi bersuka cita, tidak lagi bahagia menjalani pernikahanmu, masih ada harapan. Tuhan bisa mengubah situasinya. Saudara bisa nikmati kembali sukacita dan kebahagiaan pernikahanmu. Karena ketika Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, mujizat terjadi, keajaiban terjadi, pemulihan terjadi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau tidak hanya menyatukan orang-orang dalam satu pernikahan dan memberkatinya, tetapi Engkau tetap menyertai apapun keadaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tetapi seringkali di antara kami ketika krisis datang, masalah datang dalam rumah tangga, kami yang menjauh dari Tuhan, kami hanya fokus pada situasi yang buruk, kami hanya fokus pada perasaan kami yang sakit, perasaan kami yang stres, perasaan kami yang tertekan, kegalauan hati kami hanya sibuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, komentar-komentar orang di sekitar kami, sehingga kami justru menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kami, apapun keadaan yang sedang terjadi dalam rumah tangga kami, Tuhan tetap hadir. Tuhan ingin mengubah situasinya, mengubah krisis menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan yang lebih besar. Tuhan sanggup melakukan semua keajaiban yang kami butuhkan supaya keluarga kami bisa dipulihkan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap pasangan suami istri yang saat ini mereka sedang mengalami krisis dalam hubungan mereka, dalam pernikahan mereka. Bahkan ada yang hampir menyerah dengan keadaannya. Mereka hampir berpisah, mereka hampir bercerai. Tetapi biarlah oleh kebenaran firman-Mu dan oleh jamahan Roh-Mu saat ini, hati mereka dipulihkan, hati mereka disembuhkan, hubungan mereka menjadi pulih, hubungan mereka menjadi lebih harmonis, sehingga ada sukacita kembali dalam rumah tangga mereka. Kalau ada masalah-masalah yang lain, yang terkait dengan ekonomi, masalah pekerjaan, atau bahkan karena mereka belum punya keturunan, Bapa di surga, Engkau Bapa yang Maha Kuasa, yang memiliki kuasa tidak terbatas. Mari Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan keajaiban-Mu dalam rumah tangga mereka. Sehingga melalui apa yang Tuhan kerjakan, nama Tuhan dimuliakan, rumah tangganya menjadi tempat di mana sukacita Tuhan itu berlimpah-limpah dan memancarkan kemuliaan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang lain. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan Bapa. Kami berdoa untuk rumah tangga yang lain. Tuhan berkati. Tuhan berkati pasangan suami istri, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati segala sesuatu yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan tolong semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, tidak ada satu krisis pun yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Masalahnya adalah di hati kita. Tetap percaya Tuhan bisa menolongmu. Dan jangan menyerah dengan keadaan apapun yang sedang saudara atasi, saudara alami saat ini. Saudara-saudara, kalau ada pergumulan, ada masalah apapun yang sedang saudara alami, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya
doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku akan membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap